Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel By Explore bersama gue Nanboy. Dan hari ini gue pengen review frame buatan asli Indonesia. Selain review, gue juga pengen sharing tentang jadi kan ini frame BMX ada bagian-bagian ini ya, satu frame ini ada nama-namanya, ada bagian-bagiannya. Nah, nanti gue pengen sharing tentang bagian-bagian atau nama-nama frame ini. Misalkan ini apa. Nanti gue pengen sharing dan gimana sebenarnya cara ngukur yang benar untuk frame BMX gitu ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, mari kita lihat opening video gue dulu ya. Yuk. Nah, gimana openingnya? Biasa aja ya? Ya ada, karena gue juga bikin ya seadanya aja. Oke. Nah, jadi langsung ya ke videonya aja ya. Ya ini spinning frame signature Mustamir dari Kudus ya. Ini frame gue udah pakai lama banget. Kurang lebih sekitar 3-4 tahunan gue pakai. Ya karena ini frame flatten ya, gue pakainya main flatten aja gitu, nggak ngadi-ngadi ya. Nah, ini adalah frame yang menurut gue geometrinya pas buat gue. Nah, gimana sih cara ngukur geometri sepeda BMX ini? Dari panjangnya, dari nama-namanya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu bagian-bagian frame BMX. Nah, di sini gue pengen sharing tentang bagian-bagian frame BMX. Jadi nanti kalau teman-teman mau custom frame, teman-teman ngerti apa itu head tube, apa itu top tube, down tube, seat tube, chainstay dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kita mulai dari bagian-bagiannya dulu kali ya. Nama-namanya apa aja sih nama-nama bagian-bagian ini. Nah, kita mulai dari bagian depan dulu ya. Nah, yang ini, bagian ini adalah head tube. Head tube dari frame ini sudah menggunakan head tube integrate. Head tube integrate adalah head tube yang sudah menggunakan mangkuk untuk si bearing ya, lahar dari headset. Nah, jadi ada beberapa frame sebelum frame integrate ini keluar, jadi ada frame yang oversize. Jadi oversize itu dia nggak ada mangkuk bagian atasnya ini untuk bearing, jadi dia masih pakai mangkuk headset oversize ya, yang masih pakai mangkuk eksternal gitu untuk loose ball atau pelor ya. Nah, ini sudah menggunakan head tube integrate. Di sini gue menggunakan headset integrate merek Colony ya. Nah, lanjut kita ke bagian ini. Ini adalah bagian top tube, bagian pipa bagian atas dari frame BMX. Nah, lanjut ini adalah down tube. Ini adalah pipa bagian bawah dari frame BMX ya. Nah, lanjut lagi. Ini sebenarnya udah ada seat clampnya. Jadi seat clampnya itu disebut seat clamp integrate yang sudah include di bagian frame ini. Karena kemarin si dratnya itu udah aus ya, udah habis. Jadi makanya gua gerinda dan gue pakai seat clamp yang terpisah gitu. Ini sebenarnya ada seat clampnya. Jadi frame frame Indigo Spinning Signature by Tamir itu udah ada seat clampnya. Oke. Lanjut, ini adalah bagian seat tube. Seat tube ini adalah bagian yang menyokong seat post. Jadi nanti ini masuk ke sini, seat post ini masuk ke pipa bagian seat tube. Nah, ini
Ini adalah seat tube ya. Jadi yang menyokong bagian jok atau seat, lalu ada seat post dan seat clamp. Oke. Nah, di bagian yang bulat ini antara seat tube dan down tube, di sini adalah bottom bracket. Bottom bracket sendiri untuk ukuran BMX biasanya untuk flatland sendiri biasanya menggunakan Euro. Itu bottom bracket yang paling kecil ukurannya yang digunakan untuk sepeda BMX flatland, sepeda BMX sih sebenarnya. Lalu ada Spanish itu yang gue gunakan ini, dia ukurannya di atas Euro, ya. Lalu di atas ukuran Euro ini, di atas ukuran Spanish ini ada mid, ya. Jadi mid itu adanya satu ukuran di atas Spanish, ya. Nah, lalu ada juga di atasnya lagi yang paling besar adalah USA. USA ini biasanya crank yang di bottom bracket yang menggunakan crank tipe 1 piece. Itu yang crank yang digunakan untuk BMX yang masih standar biasa aja gitu ya. Bukan nggak standar tapi sudah standar, cuman biasa aja. Kebanyakan karena BMX menggunakan cranknya 3 piece ya. Atau mungkin BMX old school mungkin ya yang menggunakan crank 1 piece ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini adalah bagian chainstay. Biasanya yang sering dipertanyakan untuk membuat frame adalah bagian top tube dan bagian chainstay. Nah, chainstay ini adalah bagian yang ini, ya, bagian yang menyokong rantai. Ini kan rantai. Nah, ini bagian sokong rantai, gitu. Nanti kita akan mengukur berapa sih panjang top tube, panjang seat tube, panjang chainstay dan sebagainya ya. Kita akan hitung bener nggak sih ukuran-ukuran yang tercantum di Indigo spinning frame itu kita sesuaikan ya. Oke. Nah, yang bagian sini adalah drop out. Drop out itu adalah tempat dimana as sepeda dimasukin. Sebenarnya ini bawaannya itu drop outnya 10 mm, tapi dia juga sebenarnya tersedia ukuran 14 mm. Cuman karena bawaannya ini 10 mm dan gue menggunakan as yang 14 mm, jadi si drop outnya gue perbesar menggunakan gerinda. Bisa sih, asalkan teman-teman mungkin kalau misalkan sudah biasa menggunakan gerinda harus sama ya, karena takutnya miring gitu loh. Oke, jadi itu adalah nama-nama bagian-bagian frame BMX. Nah, jadi ini adalah top tube, ini adalah head tube, ini adalah top tube, ini down tube, ini adalah seat tube, dan ini adalah chainstay. Oke, ini adalah seat clamp. Oke, sekarang kita akan mengukur panjang dari top tube frame Indigo spinning frame. Jadi sebenarnya berapa sih panjang frame spinning frame ini yang diproduksi oleh Indigo? Oh ya, by the way, kalau tidak salah Indigo Industrial itu sekarang sudah tidak memproduksi frame ini lagi. Jadi sebenarnya sangat amat disayangkan ya, karena sudah tidak diproduksi lagi. Sebenarnya ini adalah frame yang menurut gua frame yang paling enak yang pernah gue pakai selama gue main BMX ya, dari tahun 2010. Ini adalah salah satu frame yang enak ya, apalagi ini adalah frame lokal yang Masya Allah kuat banget ya untuk pakai main flatland ya, maksudnya dengan standar main flatland. Oke, langsung aja kita ukur ya guys, berapa sih top tube frame gue dan berapa chainstay-nya. Langsung aja kita balikin dulu sepedanya biar lebih gampang, kita putar dulu ya. Nah, teman-teman, ini jadi kita balikin dulu biar lebih mempermudah kita untuk menghitung. Di sini gue sudah menyiapkan ini ya, yang buat ngukur baju ya sebenarnya ini. Kalau misalkan kalian ada meteran yang ditarik tuh, atau enggak penggaris juga bisa sih sebenarnya. Cuman kalau penggaris mungkin
takutnya itu terlalu pendek. Oke. Nah, kita menggunakan ini aja yang agak panjang. Untuk pengukuran frame BMX itu biasanya menggunakan inch ya. Jadi kalau teman-teman mau mengukur frame kalian itu menggunakan inch ya, jangan sentimeter, oke? Kecuali kalau kalian emang bisa mengkonversikan dari inch ke sentimeter itu terserah sih. Cuman lebih gampang kalau kalian punya alat ukur yang menggunakan inch ya. Nah, gimana sih cara ngukur frame? Apakah dari sini? Apakah dari sini? Ya. Terus sampainya kemana? Apa sampai sini? Atau sampai sini? Nah, cara mengukur frame yang benar adalah seperti ini. Kita mengukur dari bagian tengah head tube. Jangan dari depan atau jangan dari sini. Jadi kita mengukur dari bagian lurus ini. Tegak lurus ini ya. Tegak lurus head tube. Seperti ini. Di tengah-tengah ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang dari tengah-tengah sini, apakah kita harus ke atas sini atau ke bawah sini? Ya. Nah, ke sini apa ke sini? Yang betul adalah kita harus mengukur searah dengan si top tube ya. Kita mengukur searah top tube. Jadi jangan lurus seperti ini ya, tapi seperti ini. Contoh ya, ngikutin bagian dari top tube ya. Jadi ini kita ukur aja. Dan panjang dari frame gua adalah, teman-teman bisa lihat ya. Sini ya. Teman-teman bisa lihat. Panjangnya adalah 19 inch ya, sampai sini ya, sampai tengah-tengah ini ya. Nah, 19 inch guys. 18 itu di sini. Jadi kalau 18 ini nanti si tube ini maju di bagian sini, tengah-tengahnya. Ya. Kalau 18,5 di sini. 19 tepat di bagian sini ya. Oke. Nah, sekarang kita ukur bagian chainstay ya. Kita ukur bagian chainstay. Ukurnya sama, dari bagian tengah bottom bracket dari sini ke arah as ya. Oke. Chainstay-nya, oh ini agak susah sih sebenarnya. Kita ngukur dari bawah aja ya. Chainstay-nya ini adalah, nih kelihatan nggak ya? Panjangnya 13 inch guys. Panjang chainstay-nya adalah 13 inch. Kalau kelihatan ya, begini. Oke, 13 inch. Jadi diukurnya adalah lurus dengan pipa ya, jangan lurus seperti ini gitu. Jadi lurus dengan pipa. Oke. Oke deh. Sekarang kalau misalkan ini sih karena agak repot ya, jadi ini kita skip aja. By the way, tinggi badan gue adalah 166 cm ya. Jadi gue menggunakan frame dengan ukuran top tube 19 inch. Itu menurut gue adalah frame yang cukup nyaman ya, nggak terlalu kepanjangan dan nggak terlalu kependekan gitu. Oke deh, jadi itu aja sih yang sebenarnya pengen gue share ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ada yang kebingungan untuk custom frame bang, gimana sih cara mengukur frame yang benar itu dari depan atau dari depan top tube atau dari bagian belakang top tube atau dari bagian pelasan, kita ngukurnya dari lurus dari si head tube ya, seperti itu. Oke, jadi itulah video sharing-sharing kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen custom frame. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram gua @denanfauzi. Jangan lupa klik like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa di-share juga.
Lalu bantu gue untuk subscribe channel ini agar channel gue menjadi channel yang lebih bermanfaat lagi, lebih berkembang lagi, lebih mengedukasi lagi, lebih menginspirasi lagi. Oke deh, itu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu ingat, jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan, dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.